Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ihtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li hidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fahadihi waraqatun qalilah yahtawi ala ma'aniya jazilah wa manakib azizah lil arifir rabbani wal alami samadani abil badali alladhi yatba'uhu tali'i wa yarju ilaihi laghali sahih tariqati samaniyah bil mantikatil banjariyah as-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammainaha bughyatul muhibbin. Wa nas'alullaha al-karim al-mannan wa natawassalu bi nabihi sayyidi waladi adnan ay yaj'alana nabaha daima sayalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhiriz zaman wa yuballighuna biha ila fasihil jinan dari ni'mati wal imtinan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, hidayah, taufik, dan kita diberi pertolongan bisa berhadir di tempat yang penuh barakah ini dalam bersama-sama kita mengagungkan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan amalan kita, yaitu tadi membaca rotib al-idrus dan kita membaca maulid habsi, dan kita lanjutkan kembali dengan membaca manakib Tuan Guru As-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Semoga berkat Rasulullah, berkah dzurriyyat Rasulullah, berkah aulia wa sholihin, berkah abagul sekumpul, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat ridhonya kepada kita sekalian, dan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Abah Guru sekumpul, beliau yaitu nasab sidin dari pihak ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi guru sekumpul nasab sidin sampai dengan Datuk Kelampayan, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang mana habis ini kita membaca kitab karangan sidin, yaitu kitab Sabil Muhtadin. Guru sekumpul sidin ketika dalam kandungan ibu sidin, maka ibu beliau diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan sidin. Dan juga ketika ibu beliau sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginan beliau itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Jadi ibu sidin mengidam hendak makan apa, misalnya lah hendak makan buah-buahan. Nah, jadi di dalam mimpi aja sidin makan buahnya tadi atau makan sidin ingin nih, sudah bangun kada kepingin lagi. Nah, itu di antara kemuliaan sidin.
sebagian orang lah ibu-ibu biasanya hamil mengidam hendak makan rambutan, maka kada musim rambutan, nah maka kada dicariakan, nah bingung cariakannya lah rambutannya, maka kada musimnya. Maka bilanya kada dikabulakan aja sarik aja telah biasanya. Itu sebagian mengidam deh. Ini bisa juga lain-lain bebinana mengidam macam-macam. Nah itulah. Dan lagi guru sekumpul Sidin beliau itu lahir waktu masih tentara penjajahan Jepang, sudah memasuki negeri Banjar. Jadi penjajah nih banyak. Jadi orang tua Sidin supaya aman berpindah ke kampung Tunggul Irang, yang mana asalnya rumah orang tua Sidin di Keraton Tapura. Lalu berpindah supaya aman ke Tunggul Irang karena di sana kadada kawa masuk penjajah. Jadi Sidin menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek Sidin yang bernama Sopiah, ini nenek abah guru sekumpul. Di sana Sidin tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman. Jadi karena ada Tuan Guru tadi, mungkin kadawani penjajah ke sana. Dan beliau abah guru dilahirkan pada sekitar jam 2 malam malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan tanggal 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau terpajam dan tiada menangis seperti bayi pada lazimnya. Biasanya kalau lahir bayi itu menangis, nah Sidin kada menangis, serta tubuh beliau pun membiru sehingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Jadi menangis kada mau, badan awaknya membiru, dikira meninggal. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh Sidin beransur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Dan adalah beliau ketika masa kecilnya itu diberi nama Kusairi. Jadi ngaran Sidin lagi bayi itu Kusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini karena mengikuti dari Guru Ahmad Zaini atau Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan lagi beliau di masa mudanya, di masa kecilnya, beliau sudah menampakkan hawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi adat. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepada beliau seorang kepala gerombolan perampok yang menganut ilmu sesat. Ada perampok dan orangnya berilmu sesat gimana? Dan adalah ia seseorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan Sidin, dengan abah guru, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan etikotnya yang sesat serta dibimbing olehnya untuk bertobat kepada Allah. Jadi bertobat, minta bertobat. Dan kemudian tabiat Sidin sejak kecil hingga di masa tuanya
senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musahadah. Jadi sidin selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan muraqabah, merasa selalu dipandang oleh Allah Ta'ala. Nah, perasaan hati sidin. Dan sidin selalu beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarga sidin. Kemudian di antara karamah-karamah sidin, banyak daripada karamah Abah Guru, di antaranya sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Khudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihat sidin di Makkahul Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu beliau sedang berada di rumahnya di Martapura. Nah, jadi ada beberapa ulama yang melihat Abah Guru di Mekah waktu haji, padahal sidin kada bahaji ada aja di Martapura. Nah, ini diantara karamah sidin. Dan lagi diantara karamah sidin lagi adalah yang paling besar, yaitu istiqomah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tua sidin dan guru-guru sidin, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkan. Bahkan beliau tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang beliau kepada umat Rasulullah. Jadi sidin selalu mengajar walaupun dalam keadaan sakit, sidin tetap turun agar mereka, karena sidin tadi cinta kepada umat Rasulullah, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Sehingga banyaklah murid-murid beliau yang menjadi ulama al-amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Di antara perkataan sidin, wahai sekalian muridku, Sidin, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Nah, mudahan kita selalu ingat akan nikmat-nikmat yang diberi Allah Ta'ala, supaya hati kita gembira dan bersyukur. Dan janganlah kamu suka memandang bala, karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Sidin. Kemudian sidin setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Jadi di akhir-akhir umur sidin dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya beliau diwafatkan di rumah sidin di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan di komplek Turbah Al-Mahya Raudah Sekumpul. Dan adalah beliau meninggalkan ia akan dua orang anak laki-laki yang bernama Haji Muhammad Amin Badali dan Haji Ahmad Hafi Badali. Rabbana wa adhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa ajwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warham li sayyidina Abil Badali wa subba fi qabri rahmat wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wa ahtim bi khatim usna ma'asalami wa salli ya Rabbana ala nabil hasimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kitab sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Bermula air yang mengalir. Halaman 221. Alhamdulillah malam hari inilah agak banyak sedikit orang karena hari ini malam hari ini sekaligus mahaul jadi alhamdulillah di tempat kita majelis ini umum aja, siapa nang hendak bahadir boleh aja lah, umum aja. Dan kita setiap ini karena kita sembahyang isya dulu lalu bertahlil. Dan bagi yang jamaah baru ikut bisa namanya karena bilanya istiqomah hadir, insyaallah bilanya kena namanya itu bisa mengirimkan tahlilan untuk keluarganya. Jadi biasanya habis isya kita bertahlil. Apabila sekaligus misalnya ada yang hendak bahaul bisa juga. Nah, mahaul siapa misalnya lah. Bacaannya tadilah bermula air yang mengalir seperti air yang tenang juga. Bermula air yang mengalir seperti air yang tenang juga pada sekalian tafsir yang tersebut itu. Ini masalah air untuk dipakai berwudu, istinja. Nah, ini dijelaskan sidin, ada air itu mengalir, ada nang kada mengalir. Sidin sama aja. Semalam masalahnya tentang terbuat sesuatu bilanya sedikit jelah dimaafkan, apabila banyak maka kadang dimaafkan. Bermula air yang mengalir seperti air yang tenang juga pada sekalian tafsil. Pada sekalian rincian inilah yang tersebut ya sidin, yakni apabila jatuh najis ke dalam satu jiryah, suatu wadah inilah, suatu aliran kayak sungai atau parit lah, satu aliran air nih, atau sekalian jiryah yang mengalir itu, maka ditilik jika ada air yang pada satu jiryah itu kurang daripada 20, maka air itu najislah. Apabila airnya kurang daripada 20 di dalam aliran banyu tadi terbuat najis, maka najislah air itu, sama ada ia berubah atau tiada. Nah, jadi kalaunya di dalam kolam atau di dalam kayak aliran air lalu terbuat di sana najis, misalnya binatang yang mati ada, airnya sedikit, ada sedikit di situ, nang kada sampai 220 liter atau 20, kada banyak airnya, maka najislah air itu. Kalau kayak di sungai, nah itu banyak, tiada najis. Dan jika ada ia 20 atau lebih, nah kalau banyunya banyak 20 itu kemarin 11 belek, nah satu belek itu 22 liter, jadi berapa tuh 220
4 lah. Kalau banyunya banyak, satu drum tuh banyak tuh lebih 20 lah. Nah, atau misalnya ada kita bisi wadah di rumah atau kayak bak lah. Nah, tingginya itu 1 meter misalnya. Nah, itu 20 tak. Banyu 20 itu tingginya 60 cm persegi 4. Berisi penuh itu 20. Kalau lebih pada itu wadahnya itu lebih 20. Nah, kalau airnya lebih 20 lalu terbuat sesuatu najis tetapi airnya kada tiada berubah, maka tiadalah najis, maka boleh dipakai untuk qada hajat. Nah, melainkan apabila ia berubah, maka dikehendaki dengan jiryah, yaitu satu tempat air yang mengalir. Nah, jadi kalau 20 juga banyunya tadi satu drum, di rumah kita ada drum lah atau tongkang adanya lah, tong. Terbuat di sana ada bangkai tikus misalnya, lalu berbau, nah maka itu najis. Tapi kalau diterbuat dalam tong, tikus mati tapi kan berbau banyunya, nah maka kada apa-apa, itu boleh, karena tuh satu tong tuh lebih 20 isinya. Tapi bila berbau maka dibuanglah sudah banyu itu karena najis. Tapi kalau kada berbau, buangi tikusnya aja. Nah, itulah misalnya. Maka dikehendaki dengan jiryah, yaitu satu tempat air yang mengalir. Arti jiryah itu jasidin adalah tempat air mengalir, 2 tepi sungai. Maka jiryah itu nyata kelihatan apabila ada air sungai itu deras lagi dalam, maka dinamai jiryah, itu jiryah tahqiqiyah ngarannya. Ini banyu sungai tapi kada ganal banapang lah, deras airnya, itu jiryah tahqiqiyah. Dan jika ada jiryah itu tiada kelihatan sebab tiada deras airnya dan tiada umpamanya, maka hendaklah ditakdirkan jiryah dan dinamai ia jiryah takdiriyah ngarannya lah. Dan dikenal keadaan yang satu jiryah itu sampai 20. Arti jiryah itu air yang mengalir tapi sampai 20 atau lebih. Nah, dengan ukuran pada panjangnya dan lebarnya dan dalamnya, maka apabila ada panjang satu jiryah itu sahasta 6 jari. Nah, jadi satu jiryah itu jasidin sahasta 6 jari. Nah, sahasta itu apa pian sahasta? Sahasta itu dari ujung tangan sampai ke sini nah. Nih ke nang lipatan siku. Nah, dari ujung jari kita sampai siku tuh sahasta ngarannya. Tambahi 6 jari. Nah, sini. Berarti sini lah. Dan lebarnya pun sekian juga dan dalamnya pun sekian juga jasidin. Nah, maka jiryah itu sampailah 20. Jadi ini udah kayak bakai juga lah jiryah inilah. Jadi kita mengetahui wadah kita di rumah nih, sampaikah 20 kadakah pian pian ukurin tangan pian. Cuman tangan nang kita nang normal bang lah, ada tangan nang bayi kadang kehandapan. Nah, tangan kita orang dewasa nah, dari ujung kuku sini lah sampai ke sini nah, tambahi sini berarti sini. Nah, sampai di sini. Nah, bilanya dalamnya sih itu banyu, lebarnya sih itu juga. Nah, ke sini kiri kanan dalamnya sini, maka itu penuh isi banyunya sih itu, maka itu 20 isinya, isi banyunya. Nah, misalnya pian ukur dalam tangan sampai ke sini, itu lebih 20 dah. Banyunya lagi, banyunya terus bilanya banyunya sampai nang tikas pegalangan sini nah. Itu amun di sinti mungkin ada bisi sintian tuh 60 sinti. Nah, 60 sinti itu kada sampai 1 meter.
lagi 40 cm lagi semeter. Nah jadi amunnya pian bisi wadah semeter persegi 4 peisi banyu hibak, nah itu 2 kulah udah pasti itu 2 kulah dah teman. Kalau nya tadi 60 cm aja itu hibak tuh banyak lah banyunya. Aku semeter aja bisa jual jar ano bak, nah tapi banyunya 2 jari aja nah itu kada sampai 2 kulah. Jadi tadi agama sudah menentukan air itu ada 2 macam. Ada air disebut air banyak, ada air sedikit. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah. Air banyak itu lebih dari 2 kulah. Nah itu aja. Bilanya terbuat sesuatu najis di air yang kurang dari 2 kulah, maka air itu kada dapat lagi dipakai untuk qada hajat. Nah kalau misalnya aku jar gasan bebas sebab kami aja kada apa-apa juga jar banyu terbuat tahi cacak jar. Nah yang basuh kotoran juga aja lah kada boleh karena bilanya kita jadi kita bilanya qada hajat bebasuh bakami kah itu harus air mutlak, artinya kada najis. Kalau banyunya seember aja, nah kalau banyunya tadi 2 kulah misalnya kanal kolamnya 2 kulah, lalu situ ada tahi cacak misalnya, kita cium banyunya kada berbau, itu boleh jadi pakaian. Nah itu jelas. Tapi kalau nya berbau juga itu kada boleh dipakai. Kalau banyunya banyak tadi terbuat najis, nah maka itu syaratnya asal kada berbau aja boleh kita memakai untuk berwudu. Jadi airnya untuk kita berwudu itu sama dengan air kita untuk qada hajat. Jadi harus jangan ada najis. Kalau ada najis kena qada hajat kita kada suci ngarannya lah. Maka bilanya kita kada suci bebasuh bakamih nih karena memakai banyu nang terbuat najis. Nah lalu wudu karena kita kada suci juga karena kita tadi qada hajatnya kada bersih lagi pakai air najis ngarannya lah. Lalu kita sembahyangnya wudunya bujur aja sudah misalnya lah qada hajatnya kada bujur. Nah lalu kada tiap-tiap saat kepada jiryah yang kurang kulah najislah air jiryah serta dengan tempatnya tiada najis punya dan tiada jiryah alirannya halus saja sampai tadi kesini 2 kulah adalah tempat jiryah disucikan oleh jiryah yang di belakangnya. Nah, misalnya tadi jasidin panjang nih aliran sungai paritnya
Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fathul Jawad, adalah bagi jiryah yang lalu kemudian daripada jiryah yang kena najis itu seperti air gusalah jua jasilillah, air nang untuk mandi. Kata Syekh Ramli di dalam Nihayah, ini ngaran kitab, hingga jikalau ada najis itu mughalazah, najis yang berat, maka tiadalah suci tempatnya melainkan apabila lalu atasnya 7 jiryah. Tetapi tempat yang demikian itu jika ada najis itu lalu sama dengan air. Nah, jadi ada najis itu najis mughalazah, ngarannya lah najis berat. Jadi najis itu ada 3 pian. Pertama najis nang ringan, yaitu najis bayi laki-laki nang belum makan lagi, itu najis ringan. Cara mensucikannya dengan dilap-lap aja sudah boleh. Najis nang sedang, ya nang najis kita nih, itu najis sedang, ngarannya itu membersihkannya, dibuangi bendanya, dibersihi, dibasuh sampai hilang bau dan rasanya. Nah, ada najis nang ketiga, najis mughalazah, najis berat, yaitu najis dari anjing dan babi. Itu membasuhnya dengan 7 kali basuhan. Jadi kalau aliran sungai tadi nang halus sungainya disebut jiryah, itu 7 kali jadi dilaluakan, 7 kali dilaluakan. Adapun jika najis itu berhenti di tengah sungai umpamanya, maka tiap-tiap jiryah yang kurang daripada 2 kulah yang lalu ia atas najis yang berhenti itu najislah sekaliannya. Nah, dan jikalau ada sungai itu panjang beberapa parsah sekalipun, beberapa mil, parsah atau mil kalah beberapa kilometer nah sekalipun, hingga berhentilah sekalian air itu pada suatu tempat padahal adalah ia 2 kulah atau lebih, maka pada ketika itu sucilah ia. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini seorang ulama besar ahli fikih nih, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab Tuhfah, dan dari karena inilah dikata pada lugzun bagi kami, air yang banyak lebih daripada 1000 kulah, maka air itu najis padahal ia tiada berubah. Nah, sini jakadulah sahdan. Okay. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bisyirin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.